di dalam Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kedamaian. Kami sebagai anak-anak muda-Mu Bapa, seringkali kami mencari tempat Tuhan yang bikin kami nyaman Tuhan. Seringkali kami mencari tempat yang bikin kami Tuhan bahagia Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kami mencari kepuasan Tuhan di tempat-tempat yang lain. Tapi sore hari ini kami mengatakan Tuhan, bahwa kepuasan yang Tuhan yang kami terima Tuhan di dalam Tuhan. Kepuasan itu Tuhan hanya kami terima Tuhan ketika kami datang di hadirat Bapa. Kami mau katakan Tuhan sore hari ini bahwa kami kangen Tuhan dengan Engkau. Kami rindu Tuhan akan Engkau. Kami rindu Tuhan akan pelataran. Kami rindu Tuhan akan kasih Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami mau terus Tuhan berhenti berlari. Kami terus Tuhan mau berhenti Tuhan untuk mencari tempat-tempat di luar sana Tuhan. Tapi kami mau katakan Tuhan, bahwa kami mau Tuhan ada di dalam hadirat. Kami ada di dalam Tuhan kuasa Tuhan. Kami mau ada Tuhan di dalam Tuhan naungan-Mu Tuhan. Karena kami menerima Tuhan kuasa yang baru. Kami menerima Tuhan sukacita kepuasan Tuhan yang tidak pernah kami terima di luar sana. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap hari kami Tuhan sudah dipenuhi Tuhan oleh hadirat-Mu. Setiap hari kami Tuhan sudah dijamah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau lebih dalam lagi Bapak. Kami mau duduk di Tuhan dua kaki. Kami mau mendengarkan Tuhan apa yang Engkau hendak sampaikan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak muda yang sedang Engkau persiapkan. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan Engkau akan memperlengkapi kami Tuhan. Engkau akan memperlengkapi kami Tuhan dengan pola pikir yang benar, dengan konsep pemikiran yang benar Tuhan. Agar kami Tuhan boleh berdampak Tuhan di dalam gereja, di dalam rumah kami, di kota kami, sekolah kami Tuhan, dimanapun Tuhan Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan. Mari kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom. Berapa banyak kita yang merasakan hadirat Tuhan, saudara? Halo, Tuhan. Kita saat ini sudah ada di ulang tahunnya ke-21 tahun PPBK SBN. Siapa di antara kita yang bangga boleh ada di tempat ini sebagai bagian daripada PPBK SBN? Amin. Oke, berbicara tentang ulang tahun PPBK SBN hari ini yang ke-21, dan saya pribadi saya bersyukur tahun ini itu menjadi ulang tahun PPBK SBN yang ke-11 yang saya ikuti. Dan hari ini saya mau membagikan kepada teman-teman kira-kira apa yang sudah saya dapat, apa yang saya sudah pelajari, apa yang saya sudah hidupi ketika saya berada di tempat ini. Ya, banyak dari teman-teman yang mungkin sudah tahu dulu ketika saya datang ke tempat ini bagaimana keadaan saya, dan mungkin juga teman-teman bisa tahu apa yang bisa saya alami. Dan hari ini berbicara tentang 11 tahun bersama dengan PPBK Cibinong. Tentunya di sini masih banyak yang lebih senior. Ada saya, ada Sabar, ada Novita, saya masih setia sampai hari ini. Mereka itu adalah senior-senior saya gabung 11 tahun yang lalu. Tetapi dari 11 tahun bersama dengan PPBK Cibinong, saya melihat begitu banyak daripada anak-anak muda yang masuk, keluar, masuk, keluar. Banyak daripada anak-anak muda yang tadinya begitu payah-payahnya, mereka menyala-nyala, mereka punya planning, mereka punya mimpi, mereka punya angan-angan, mau berbuat sesuatu Tuhan melalui gereja ini, tetapi habis itu hilang begitu saja. Itu tuh udah banyak banget. Dan saya harap hari ini kebenaran yang saya sampaikan kepada teman-teman hari ini menjadi sebuah bekal bagi kita, khususnya bagi kalian yang tertanam di sini. Kalaupun teman-teman tidak tertanam di sini, mungkin teman-teman sudah punya gereja lokal, kita berharap dan kita berdoa bersama-sama kalian bisa menangkap sesuatu dari tempat ini untuk kalian
kalian bagikan di tempat yang lokal. Hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya mahal. Apa yang mahal dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Dan saya melihat bahwa selama 11 tahun saya berada di GBK Cibinong, saya melihat bahwa hal yang menjadi kunci kita terus bertahan di dalam sebuah pelayanan, kita terus bertahan di dalam sebuah gereja, itu semuanya berbicara tentang keintiman. Yang percaya katakan amin. Tidak ada hal yang lain. Saya sudah buktikan bahwa 11 tahun saya bersama dengan GBK Cibinong, kalau namanya tantangan pasti ada. Kalau namanya rencana untuk mundur, rencana untuk pindah gereja, namanya kecewa, itu pasti ada. Tetapi apa yang membuat saya bisa bertahan sampai di tahun yang ke-11 ini, itu semuanya berbicara tentang yang namanya keintiman. Teman-teman bisa lihat, saya nggak punya siapa-siapa di tempat ini. Saya datang seorang diri, saya nggak punya keluarga di tempat ini, saya nggak punya backupan di tempat ini. Saya juga bukan tipikal orang yang pintar main drama, suka ngambil hati gembala dan sebagainya. Saya di sini tuh murni bertahan karena saya punya yang namanya, atau saya mengutamakan yang namanya keintiman dalam kehidupan kita. Dan harusnya ini menjadi modal bagi kita. Mungkin teman-teman hari ini begitu on fire pelayanan, begitu menyala-nyala. Bagaimana untuk nyala itu, api itu terus bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan sampai Tuhan Yesus datang. Itu semuanya berbicara tentang keintiman. Nah, keintiman menurut KBBI itu berbicara tentang akrab, karib, rapat. Keintiman mempunyai arti bahwa kita punya yang namanya keakraban dan kemesraan. Atau dalam bahasa lain, keintiman itu adalah sebuah perasaan yang begitu dekat dan perasaan yang memiliki atau punya keterikatan satu dengan yang lain. Sehingga berbicara tentang keintiman, keintiman itu bukan berbicara tentang kita terikat dengan gereja. Keintiman itu adalah berbicara kita akrab dengan Tuhan, kita terikat dengan Tuhan, dan dampaknya kita terikat dengan gerejanya. Amin. Nah, seringkali yang membuat kita meninggalkan gereja, meninggalkan komunitas, karena kita lebih mengedepankan yang namanya terikat dengan komunitas, terikat dengan gereja. Sehingga ketika kecewa, sehingga kita tidak, ibaratnya harapan kita dalam gereja tersebut tidak terpenuhi. Apa yang kita bisa lakukan? Kita meninggalkan gereja karena kita kecewa. Tetapi ketika kita punya yang namanya keintiman dengan Tuhan, Tuhan mau tempatkan kita di mana, kita akan terus bertumbuh. Tuhan mau tempatkan kita di gereja apapun, kita pasti bertumbuh di sana. Kita tidak akan pernah meninggalkan gereja, kita tidak akan pernah meninggalkan komunitas. Kenapa? Karena kita sudah punya yang namanya keintiman dengan Tuhan. Selanjutnya, esensi kekristenan kita berbicara tentang hubungan. Percaya katakan amin. Kita berbeda dengan agama-agama lain di luar sana. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi teman-teman, kita akan gagal jadi orang Kristen kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Kita akan gagal jadi orang Kristen kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Teman-teman bisa pikirkan baik-baik, kenapa Yesus mesti mati di atas kayu salib? Kenapa Yesus mesti datang ke dunia ini? Itu semuanya berbicara tentang hubungan. Dia datang ke dunia ini tujuannya apa? Supaya kita punya hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Artinya, kita akan gagal jadi orang Kristen kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kita nggak punya hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Dan teman-teman juga mesti tahu bahwa cara yang paling ampuh yang dipakai iblis untuk merusak rencana Tuhan dalam kehidupan kita, caranya cuma satu, dia merusak hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan. Amin, percaya? Iblis itu begitu licik. Teman-teman bisa lihat di dalam kitab Kejadian, apa yang menjadi dampak atau konsekuensi pertama ketika Adam jatuh dalam dosa. Konsekuensi pertamanya, hubungan Adam atau manusia dengan Allah terputus rusak. Dan itu yang dipakai iblis sampai hari ini. Karena dari hubungan yang rusak dengan Tuhan, semuanya akan hancur dalam kehidupan kita. Iblis gak perlu rusak pelayanan kita, iblis gak perlu rusak kuliah kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Iblis gak akan susah-susah merusak itu semua. Iblis cuma merusak hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya semuanya bisa berantakan. Percaya? Makanya begitu esensial, begitu pentingnya keintiman dalam kehidupan kita. Keintiman dengan Tuhan adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita. Katakan amin. Keintiman dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang mahal.
Pertama, Yesus datang ke dunia ini mengorbankan nyawanya hanya untuk sebuah keintiman. Kenapa keintiman itu begitu mahal dalam kehidupan kita? Dan bagi kita anak-anak muda, mungkin ada orang tua di sini juga, keintiman dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang mahal bagi kehidupan kita akhir-akhir ini. Amin. Karena keintiman itu sudah kita gantikan dengan gadget, kita sudah gantikan dengan teman, kita sudah gantikan dengan tempat tongkrongan, kita sudah gantikan dengan hal-hal yang lain. Dan itu cara iblis paling ampuh untuk merusak kehidupan kita. Tuhan gak pernah gagal dalam merencanakan kehidupan kita. Artinya seringkali kita imani bahwa rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Tetapi coba perhatikan, banyak di antara kita, anak-anak muda yang sudah percaya sama Tuhan, yang sudah sering ke gereja, mereka gagal untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka gak punya relasi dalam kehidupan mereka. So penting banget hari ini saya mau share kepada teman-teman, begitu mahalnya keintiman kita dengan Tuhan. Ini adalah akses yang luar biasa bagi kita. Kita bisa berhubungan dengan surga, kita bisa ngobrol dengan Tuhan, kita bisa ngobrol dengan Bapa kita di surga. Itu semuanya dimulai dari yang namanya hubungan. Jadi hubungan itu adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita. Untuk itu yang pertama yang saya mau bagikan kepada teman-teman, kita harus yang namanya mau repot. Kita buka dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Teman-teman bisa baca di rumah, dan ini mungkin teman-teman yang baca Bible mungkin sudah melewati cerita ini. Ini berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Teman-teman semua tahu bahwa kelima gadis bijaksana ini adalah gadis-gadis yang mempersiapkan diri mereka untuk menunggu mempelai datang menemui mereka. Tetapi bagaimana dengan 5 gadis bodoh? Mereka bodoh amat, acuh tak acuh, sehingga mereka kehilangan yang namanya keintiman dalam kehidupan mereka. Dan seringkali dalam kehidupan kita tuh nggak seperti 5 gadis bijaksana ini. Kita itu seperti 5 gadis bodoh yang acuh tak acuh. Kita nggak pernah memikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak pernah berjuang untuk sebuah hubungan dengan Tuhan. Tapi bedanya dengan 5 gadis yang bijaksana, mereka ini adalah gadis-gadis yang benar-benar mau repot dalam kehidupan mereka. Coba teman-teman bayangkan apa yang mereka lakukan pada waktu itu untuk menunggu mempelai itu datang dalam kehidupan mereka. Mereka pasti repot mempersiapkan pelita mereka, minyak mereka. Mereka udah pikir nih, kalau misalkan gak datang malam hari ini, kita masih bisa sampai untuk besok dan sebagainya. Artinya mereka mau repot dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita sebagai anak-anak muda, kita gagal untuk memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan karena kita gak mau repot dalam kehidupan kita. Amin. Karena pada dasarnya keintiman dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang instan. Benar gak? Keintiman dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang instan. Ada pendeta datang, ya yang punya urapan nabi dan sebagainya, kita bikin KKR, kemudian kita maju ke altar, kemudian kita didoain, ditumpahin tangan, habis itu hidup kita berubah total. Gak mungkin. Karena keintiman itu berbicara tentang perjalanan kehidupan kita dari satu titik ke titik lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Untuk itu, untuk memiliki yang namanya keintiman dalam kehidupan kita harus yang namanya mau repot dalam kehidupan kita. Dan ini berbanding terbalik dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Kita sebagai anak-anak muda tuh seringkali acuh-acuh. Kita nggak pernah berjuang untuk sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita nggak pernah berjuang untuk kehidupan kita yang lebih baik dan sebagainya. Dan ini seringkali yang membuat anak-anak muda banyak terhilang dari gereja. Gereja itu menyiapkan begitu banyak program supaya kita punya keintiman dengan Tuhan. Benar nggak? Kita punya KKA, kita punya mentoringan, kita punya Bible Holic, kita punya segala macam. Tetapi bagi orang-orang yang tidak menganggap keintiman dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang mahal, mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang merepotkan bagi mereka. Benar nggak? Ribet nggak kita Bible Holic setiap hari? Ribet ya? Ribet nggak kita akan datang ke KKA, apalagi kalau udah hujan dan sebagainya? Ribet nggak kita datang ke gereja setiap minggu dan sebagainya? Tetapi kalau kita mau punya yang namanya keintiman dengan Tuhan, kita harus mau repot. Karena ikut Tuhan itu gak kayak lagi ke dukun. Kita ke dukun, kita dikasih jimat, kemudian kita waktu itu langsung jago pada waktu itu. Keintiman dengan Tuhan itu harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus mau repot dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita renungkan baik-baik sore hari ini. Seberapa repot kita dalam kehidupan Tuhan.
Seberapa repot kita dalam mengikut Tuhan, seberapa ribet ya kita baca Alkitab setiap hari, kita bangun WPDA setiap hari, kita bangun pagi-pagi jam 5 harus WPDA. Ribet gak sih? Ribet, ya kan? Kita gak ke gereja, kemudian kita di follow up, dikunjungi, ya ditanya-tanyain kenapa gak ke gereja. Ribet gak sih? Ribet. Kenapa itu ribet semua? Karena itu yang namanya keintiman dengan Tuhan. Untuk itu hari ini kita belajar bersama-sama, kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana. Mereka memperoleh yang namanya keintiman dengan Tuhan karena mereka mau merepotkan diri mereka. Amin. Sekali lagi, keintiman dengan Tuhan itu perlu diperjuangkan. Keintiman dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang instan yang kita bisa langsung saat itu juga, tetapi itu harus diperjuangkan hari lepas hari. Untuk itu kita harus berepot. Selanjutnya kita buka dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 12. Kejadian 6 ayat 9 sampai 12 ini berbicara tentang Nuh. Kita mau melihat bagaimana sih Nuh itu begitu repot dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Teman-teman juga bisa baca di rumah. Cerita tentang Kejadian 6 ayat 9 sampai 12 ini berbicara tentang Nuh membangun bahtera. Slide-nya bisa ditampilkan. Selanjutnya, terus, oke. Nah, kalau teman-teman lihat Alkitabnya, di sini dikatakan Nuh diberikan perintah oleh Tuhan, untuk membangun sebuah bahtera dengan ukuran-ukuran yang seperti di slide. Di situ panjangnya 300 hasta, satu hasta itu 45 cm. Kalau dikali itu jadinya panjang seluruh dari bahtera itu 135 meter. Kemudian lebarnya itu 50 hasta, itu kalau dikalkulasikan ke ukuran meter itu 22,5. Kemudian tingginya 30 hasta, kalau dikalkulasikan itu jadinya 13,5 meter. Kemudian bahannya pun juga bukan dari sembarangan kayu, tetapi di situ dikatakan bahwa diambil dari kayu gofir. Ya, kayu gofir, dan itu adalah jenis kayu yang sangat sulit ditemukan. Bahkan kayu gofir ini menjadi satu-satunya kata gofir yang ditemukan di dalam Alkitab, dan sampai hari ini masih terus diteliti. Kira-kira ini kayu jenis apa sih yang waktu itu dipakai oleh Nuh? Dan yang paling buat kita mungkin merenung hari ini adalah kurun waktu pembuatan daripada bahtera ini berkisar antara 80 sampai 100 tahun. Tetapi di Kejadian 6 ayat 22 saya mau bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Ya, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Coba balik lagi ke slide tadi. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Zamannya Nuh itu belum ada yang namanya alat-alat berat seperti sekarang. Waktu itu belum ada yang namanya kecanggihan teknologi. Tetapi karena Nuh diberikan perintah oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, dia melakukannya dengan setia. Bayangkan teman-teman, itu dilakukan dengan tangan dia sendiri. Waktu itu belum ada perkakas yang modern seperti sekarang. Coba lihat ukurannya, panjangnya aja 135 meter, tingginya berapa, lebarnya berapa. Coba kalau kita ada di pihak waktu itu, apa yang bisa kita lakukan? Dan waktu pengerjaannya 80 sampai 100 tahun. Bayangkan teman-teman, kadang kita ikut Tuhan aja setahun aja udah ngeluh, ya kan? Kita baca Bible aja 2 minggu aja udah ngeluh. Kita pelayanan baru setahun, 2 tahun aja udah ngeluh. Coba bayangkan dengan Nuh yang melakukan pekerjaan perintah Tuhan 80 sampai 100 tahun. Tangannya udah mengepul. Ya, mungkin dia bosan sama Tuhan. Kira-kira Nuh bisa protes gak pada waktu itu? Nuh bisa protes. Nuh bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, lu kan bisa ciptain langit dan bumi dan isinya, masa sih bikin bahtera aja gak bisa ciptain gitu aja? Kenapa mesti Nuh melakukan itu? Kenapa Nuh mesti harus kerjakan dengan tangan dia sendiri? Dan ini kan namanya berbicara tentang yang namanya keintiman. Jadi di dalam keintiman kita harus yang namanya repot. Amin. Kita harus bisa merepotkan diri kita supaya hubungannya itu terbangun dengan Tuhan. Saya bacakan di Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Ini akhir daripada kisah daripada Nuh membuat bahtera. Di situ dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.
akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tangan belah semuanya itu diserahkan, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Apakah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Coba perhatikan apa yang Tuhan Allah berikan kepadamu setelah dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau teman-teman lihat slide-nya ini, Marshall slide. Oke. Kalau teman-teman lihat dari ayat ini itu seperti ayat yang diberikan kepada Adam dan Hawa waktu mereka diciptakan. Diberikan berkat, diberikan perintah untuk beranak cucu, menguasai segala sesuatu yang ada pada waktu itu. Itulah berbicara tentang keintiman. Jadi di balik keintiman kita ada berkat-berkat yang kita akan dapatkan. Ada perlindungan Tuhan di sana, ada kuasa Tuhan diberikan kepada kita. Pertanyaannya hari ini adalah, seberapa repot sih kita sudah membangun hubungan sama Tuhan? Seberapa repot sih kita bangun hubungan? Ya mungkin teman-teman ikut Tuhan udah berapa tahun sampai hari ini. Seberapa repot sih? Mungkin kita baru pelayanan 1 tahun, 2 tahun. Mungkin kita baru mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin baru berminggu-minggu, tetapi kenapa kita seringkali mengeluh. Seringkali kita komplain. Seringkali kita protes, kenapa mesti Bible lagi, kenapa mesti bangun hubungan dengan Tuhan tiap hari, kenapa mesti saat teduh tiap hari, kenapa kita terlalu seringkali kita protes dan kehidupan kita. Tetapi hari ini saya mau bagi kepada teman-teman bahwa tidak ada cara lain untuk kita bisa membangun hubungan sama Tuhan kalau kita nggak merepot. Amin. Di dalam pelayanan di tempat ini, kalau teman-teman mau dipakai sama Tuhan, teman-teman harus repot. Kalau kita mau bodo amat dengan gereja ini, ya bisa saja, tetapi apakah Tuhan mau memakai kita? Mungkin teman-teman melihat tadi ada tim PW, mereka begitu luar biasa dalam memuji Tuhan. Tapi mungkin teman-teman cuma melihat pas mereka di sini. Tetapi di balik itu mereka punya pengorbanan, mereka repot latihan, mereka ada yang namanya ngulik lagu berhari-hari. Hari Jumat mereka harus puasa, ya kan? Jam 12 siang tadi mereka sudah harus latihan di sini. Kemudian jam 3 harus doa persiapan dan sebagainya. Itu tuh kita harus repot. Itu semuanya buat apa? Buat keintiman kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini teman-teman, keintiman dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang mahal. Untuk itu kita harus mau repot. Tetapi masalahnya kayak gini. Untuk hal-hal yang kita bikin enjoy, hal-hal yang bikin kita enak, hal-hal yang bikin kita nyaman dalam kehidupan kita, karena kita mau repot untuk hal itu. Benar gak sih? Benar gak sih? Kita tuh seringkali mau repot untuk hal-hal yang duniawi, dalam tanda kutip. Seringkali itu kita mau repot itu untuk hal-hal yang hanya untuk di dunia saja, yang hanya untuk bikin kita nyaman saat ini saja. Kadang-kadang kita repot cuma hal itu. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, misalkan di youth. Kadang tuh kalau misalkan kita bikin planning, mau jalan-jalan, ya kan? Kemudian misalkan kita mau ada event-event, mau bakar-bakar, kayaknya itu gampang banget, responnya gampang banget. Benar nggak sih? Ya, dalam waktu 5 menit, 10 menit itu udah ada grupnya. Benar nggak? Ya kan? Udah ada grupnya, kemudian udah bikin planning, nanti kita harus berangkat jam berapa, yang jemput siapa nanti gue mau bareng sama siapa, nanti dananya gimana dan sebagainya. Itu seringkali jadi contoh bagi kita. Kadang ini kita mau repot untuk hal-hal yang duniawi, tetapi untuk hal-hal yang berbau kekekalan kita gak mau repot. Benar gak kira-kira? Benar ya? Itu sering banget terjadi dalam kehidupan kita. Kayaknya kalau untuk hal-hal yang duniawi, niat kita kuat banget. Tetapi kalau untuk hal-hal yang rohani, kayaknya kita ciut, kita lemah, kita gak mau berjuang, ya kan? Kita cemen di situ. Padahal kalau untuk hal-hal yang duniawi, kita tuh paling terdepan, ya kan? Kita tuh paling jago di situ. Dan ini harus kita renungkan baik-baik bahwa keintiman kita dengan Tuhan itu harus melalui perjuangan. Keintiman kita dengan Tuhan harus yang namanya melalui kita bangun setiap hari. Untuk itu kita harus repot dalam kehidupan kita. Keintiman atau kerohanian bukan saja soal faktor gereja. Amin. Keintiman itu bukan faktor mentor. Keintiman itu bukan cuma faktor gembala, siapa yang menggembalakan dan sebagainya. Keintiman itu berbicara tentang bagaimana kita mau repot untuk membangun kerohanian kita. Amin. Banyak orang yang gerejanya di gereja-gereja yang besar,
gereja-gereja yang terkenal, ya mereka digembalakan oleh gembala-gembala yang terkenal, tetapi kerohanian mereka seperti biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka gak mau repot untuk membangun kerohanian mereka. Mereka gak mau repot untuk membangun yang namanya keintiman dalam kehidupan mereka. Penting banget untuk kita renungkan bersama-sama. Seringkali kita terlalu kagum dengan sebuah gereja, kita kagum dengan kebenaran firman Tuhan. Oh tadi firmannya bagus, oh kalau pendeta ini tuh pendetanya bahwa firmannya bagus. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah sebagaimana atau sejauh mana kita mau repot untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kalau firman hanya kita kagumi tanpa kita mau repot untuk melakukannya, itu akan menjadi hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Untuk itu hari ini gereja itu penting, komunitas itu penting, mentoring itu penting, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita pribadi lepas pribadi mau repot untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya berbicara tentang keintiman. Keintiman itu adalah sesuatu yang sangat pribadi dalam kehidupan kita, karena itu menyangkut tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ini juga yang perlu teman-teman pikirkan bersama-sama. Kalau kita nggak mau repot hari ini, perhatikan baik-baik. Kalau kita nggak mau repot hari ini, atau saat ini, atau masa ini, suatu saat nanti kita akan merepotkan orang lain. Benar kan? Kalau hari ini kita nggak mau repot nih, bangun kerohanian kita, next time atau beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, kita akan merepotkan orang lain. Kalau teman-teman yang pelayanan, hari ini nggak mau merepotkan diri untuk membangun keintiman dengan Tuhan, suatu saat nanti itu akan jadi masalah. Akan merepotkan orang lain, tiba-tiba mundur dari pelayanan, tiba-tiba tinggalkan pelayanan, tiba-tiba ganti jadwal dan sebagainya. Merepotkan kan? Mungkin hari ini teman-teman ya masih 17 tahun, 18 tahun, tetapi udah gak terbiasa membangun atau gak mau repot untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Tunggu aja 2 tahun, 3 tahun ke depan akan merepotkan orang lain. Bisa saja merepotkan orang tua. Kenapa merepotkan orang tua? Karena gak kerja-kerja, sekolah gak beres, ya kan, kuliah gak beres. Kenapa? Karena dia gak punya keintiman dengan Tuhan. Makanya teman-teman berpikir baik-baik bahwa hari ini kalau kita gak mau repot untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan, suatu saat nanti kita akan merepotkan orang tua, kita akan merepotkan gereja, kita akan merepotkan teman pelayanan kita merepotkan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena dari dalam diri kita tidak punya keintiman dengan Tuhan. Untuk itu hari ini saya mau mengajak teman-teman supaya kita menjadi youth yang mau berjuang untuk sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman itu bukan cuma pada saat datang di gereja 2 jam, kemudian habis itu kita penuh, kita kembali ke rumah. Keintiman itu adalah sesuatu yang kita bangun hari lepas hari, setiap hari. Amin. Yang kedua, kita lihat dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang Abraham. Jadi poin yang kedua yang saya mau bagikan kepada teman-teman, kenapa keintiman itu begitu mahal dalam kehidupan kita? Kita harus mau berkorban untuk mendapatkannya. Kita belajar dari Abraham. Teman-teman juga semua tahu tentang kisah Abraham. Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim. Di situ dikatakan, saya bacakan ini Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu. Stop sampai di situ. Coba perhatikan teman-teman, apa yang Abraham korbankan untuk sebuah keintiman dengan Tuhan. Pertama di situ dikatakan, pergilah dari negerimu. Untuk memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan, Abraham harus meninggalkan kampung halamannya. Selanjutnya, dari sanak saudara, dia harus pergi meninggalkan keluarganya. Di situ dikatakan lagi, dari rumah bapakmu. Itu sebuah pengorbanan dalam kehidupan mereka. Jadi keintiman itu bukan sesuatu yang kita terima secara gratis, tetapi keintiman itu harus kita dapatkan melalui sebuah pengorbanan. Dan hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar kepada Abraham. Selanjutnya di Kejadian 22 ayat 2, setelah Abraham pergi dari rumahnya, dia mengorbankan negerinya, dia mengorbankan sanak saudaranya, dia berani meninggalkan rumah orang tuanya. Di Kejadian 22 ayat 2 di situ dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Teman-teman coba bayangkan baik-baik. Ya, Abraham diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Kemudian ketika dia sudah dapat anak, beberapa tahun kemudian anak tersebut kembali diminta oleh bapak. Tetapi apa yang terjadi di ayat-ayat itu kita lihat bahwa
Abraham rela mengorbankan anaknya hanya untuk sebuah keintiman dengan Tuhan. Amin. Abraham memberikan apa yang paling berharga dalam kehidupannya untuk sebuah keintiman. Dan ini yang menjadi perenungan bagi kita. Apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan sampai hari ini untuk sebuah keintiman? Jika kita belum mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kita, itu belum disebut sebuah pengorbanan. Amin. Kalau kita ikut Tuhan, kita belum mengorbankan sesuatu yang berharga, itu belum dikatakan pengorbanan. Kalau kita hanya melayani Tuhan karena kita lagi banyak waktu, kita nganggur, itu belum bisa dikatakan pengorbanan. Kalau kita memberi sama Tuhan karena kita emang lagi berlimpah nih, lagi banyak harta, lagi banyak berkat dan sebagainya, itu belum dikatakan pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu adalah sesuatu yang merusak zona nyaman kita, tetapi kita relanya itu kita berikan kepada Tuhan hanya untuk sebuah pengorbanan, hanya untuk sebuah keintiman dalam kehidupan kita. Apa yang kita anggap paling penting dalam hidup kita rela, kita tinggalkan itu supaya kita memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan. Dan ini seringkali kita gak bisa mengalami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Seringkali kita gak mau mengorbankan waktu main kita untuk sebuah keintiman dengan Tuhan. Seringkali kita gak mau mengorbankan teman-teman kita untuk sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita gak mau mengorbankan waktu-waktu yang bikin kita enak, bikin kita nyaman untuk sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan kenapa kita gak mengalami yang namanya keintiman dalam kehidupan kita? Karena kita gak mau berkorban. Akhir daripada kisah Abraham tadi, saya mau bacakan di kisah Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan, katanya aku bersuka demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu menduduki kota-kota musuhnya. Di balik pengorbanan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Di balik pengorbanan kita, mungkin awalnya kita seperti kehilangan, kita merasa rugi, tetapi sebenarnya kita akan memperoleh keuntungan. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kebalikan daripada Abraham, kita lihat di Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 16 ayat, Ibrani 12 ayat. Di situ dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Semuanya tahu tentang kisah Esau dan Yakub. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Esau mengorbankan sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Dia mengorbankan hak kesulungan. Dalam perjanjian lama kita tahu bersama-sama bahwa hak kesulungan itu adalah akses bagi dia untuk menerima warisan 2 kali lipat daripada anak-anak yang lainnya. Dia punya akses untuk intim atau lebih intim dengan Tuhan. Dia punya akses untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat bahwa Esau mengorbankan itu untuk sebuah makanan. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Seringkali kita mengorbankan keintiman kita dengan Tuhan untuk hal-hal yang duniawi. Benar gak sih? Seringkali kita mengorbankan nih keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan hanya untuk punya kehidupan yang wow, punya kehidupan yang gaul, punya kehidupan yang mungkin dilihat orang atau dipandang oleh orang lain. Dan ini yang membuat keintiman itu gak akan kita alami dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi dengan Esau. Esau mengorbankan hak kesulungan. Esau mengorbankan keintimannya dengan Tuhan hanya karena nafsu semata. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Keintiman kita tukar dengan hal-hal yang tidak baik. Keintiman kita tukar dengan hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kita tukar dengan film-film porno, benar? Keintiman kita dengan Tuhan kita tukar dengan segala hal-hal yang hanya memberikan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Dalam momen ringan, gue seringkali kasar sama orang-orang yang memang benar-benar tidak dekat, ya. Dan beberapa anak yang memang benar-benar dekat,
kadang tuh ngomong kasar pun juga ke mereka gitu. Kadang gue bilang ke mereka, lu punya otak gak sih? Ya kan, lu udah pelayanan, ya kan, ya lu udah menikmati yang namanya berkat-berkat dalam pelayanan. Ngapain ditukar dengan hal-hal yang hanya sesaat? Kenapa ditukar dengan film porno? Kenapa ditukar dengan hal-hal yang itu cuma kita nikmati saat itu, tapi kita rugi besar. Kenapa? Karena kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Ini berbicara tentang pengorbanan. Jadi teman-teman, keintiman dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang kita dapat begitu saja, tetapi keintiman itu harus kita peroleh dengan sebuah pengorbanan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya hari ini, apa yang kalian hari ini siap korbankan untuk punya keintiman dengan Tuhan? Kalau hari ini pacaran kalian menghalangi hubungan kalian dengan Tuhan, pernah nggak untuk korbannya? Amin. Ya. Kalau hari ini kalian punya hubungan, kalian sedang membangun hubungan pacaran, kemudian pacaran tersebut kalian evaluasi ternyata dari atau semenjak kalian pacaran, pelayanan kalian makin hancur, hubungan kalian dengan Tuhan makin jauh, berani nggak untuk tinggalin pacarnya? Berani? Ya, Herianto berani? Berani. Berani nggak kira-kira? Hah? Ada yang berani? Ada yang udah terbukti. Itu berbicara tentang pengorbanan. Jadi teman-teman, kita mesti melihat nih, hal-hal apa sih yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Hal-hal apa sih yang membuat keintiman kita dengan Tuhan itu rusak dalam kehidupan kita? Dan kita harus berani untuk mengorbankan itu. Kalau misalkan hari ini lu punya tongkrongan yang gaul, tetapi ngaco, suka minum-minum di situ, suka mabuk di situ, berani nggak untuk bayar harga ninggalin itu semua supaya lu punya hubungan sama Tuhan? Amin. Ya. Atau teman-teman yang punya yang namanya hubungan atau misalkan pacaran dengan yang beda agama, berani nggak untuk ngomong kata hari ini selesai? Berani ya? Ya, ini berbicara tentang pengorbanan. Ini berbicara tentang pengorbanan teman-teman. Ya, kalau aku bisa melakukan sejauh itu, kenapa kita nih yang udah Kristen dari kecil untuk ninggalin kebiasaan buruk aja kita nggak mau berkorban supaya kita punya keintiman dengan Tuhan? Ya kan? Untuk kurangi waktu main game aja tuh nggak bisa untuk sebuah keintiman dengan Tuhan. Ya kan? Untuk itu kita perlu belajar yang namanya pengorbanan, karena keintiman itu sangat mahal. Kita harus berkorban untuk mendapatkannya. Amin. Seberapa banyak kita yang mau berkorban hari ini? Amin. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan. Nah, yang ketiga yang terakhir, teman-teman, kalau musik boleh maju, kita buka dari Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi teman-teman, ini berbicara tentang anak yang hilang. Dan yang poin pertama, keintiman itu mahal, untuk itu kita harus merepot untuk mendapatkannya. Keintiman itu mahal, untuk itu kita harus mau berkorban untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga, keintiman itu mahal, untuk itu kita harus mengakui dan mau kembali ketika kita ada di dalam dosa. Amin. Karena musuh keintiman itu adalah dosa. Benar? Kita gak akan mungkin mengalami yang namanya keintiman ketika di sisi yang lain kita sedang ada di dalam dosa. Itu hal yang berbanding terbalik dan tak bisa kita alami dalam kehidupan kita. Kita gak akan mungkin ada di atas dua perahu yang sama, dua perahu yang berbeda dengan arah yang berbeda, gak akan mungkin. Di satu sisi kita mau intim dengan Tuhan, tapi di sisi yang lain kita melakukan yang namanya dosa dan sebagainya. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Kemudian Yesaya 59 ayat 2 di sana dikatakan bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Ia menyembunyikan diri terhadap kamu
sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa keintiman itu tidak bisa bergabung dengan yang namanya dosa. Untuk itu teman-teman, hari ini keintiman itu begitu mahal dalam kehidupan kita. Jika hari ini kita sedang ada di dalam dosa, kita ada di dalam keterikatan, kita harus bisa seperti anak yang terhilang tadi. Saya bacakan sekali lagi, lalu ia menyadari keadaan. Kita harus bisa sampai pada yang namanya menyadari keadaan, bahwa keadaan kita sedang jauh dari Tuhan, keadaan kita sedang tak intim dengan Tuhan, sehingga kita harus kembali. Kita harus bisa mengakui bahwa seperti anak yang hilang ini, anak hilang ini akhirnya sadar dan mengakui bahwa tempat atau tidak ada tempat yang lain yang dia bisa temukan di luar selain tempat atau bapaknya sendiri, rumah bapaknya sendiri. Seringkali kita seperti anak yang hilang. Kita coba ini, kita coba itu, kita melakukan ini, kita melakukan itu untuk cari kepuasan dalam kehidupan kita. Tetapi akhirnya kita harus kembali kepada sebuah pengakuan bahwa tidak ada tempat yang lain di mana kita bisa menemukan hadirat Tuhan dan nyamanan kepuasan selain di rumah atau di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh anak yang hilang ini, dia mau kembali, dan dia hari ini bagi kita gak ada yang terlambat kalau kita kembali. Sejauh apapun, seburuk apapun yang kita lakukan, sedalam apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau mengakui dan kita mau kembali, Tuhan pasti menerima kita. Tetapi masalahnya ini, kadang untuk mengakui bahwa kita ini sedang lemah, untuk mengakui bahwa kita sedang jauh dari Tuhan, untuk mengakui bahwa kerohanian kita sedang down, itu sulit. Terutama bagi teman-teman yang sudah pelayanan. Kayaknya untuk mengakui bahwa jatuh dalam dosa adalah sesuatu yang sulit, karena itu mengalahkan ego. Tetapi hari ini tidak ada pilihan lain bagi kita untuk kembali intim dengan Tuhan, selalu mengakui dan mau kembali kepada Tuhan atau kembali kepada komitmen kita. Kadang juga kita bilang bahwa pemberesan kita cukup dengan Tuhan, kita cukup mengakui di hadapan Tuhan selesai. Tetapi pertanyaannya, seberapa kuat sih kita menghadapi yang namanya ikatan? Seberapa kuat sih kita ada di dalam lembah, di dalam dosa, kemudian kita berjuang dengan kekuatan kita tanpa bantuan atau sumber dari doa-doa orang-orang di sekitar kita. Kita punya KKA, kita punya pemerintah, itu kita pakai untuk yang namanya boleh share tentang beban-beban kita, supaya kita bisa yang namanya mengalami keintiman dengan Tuhan. Dan satu hal lagi yang saya katakan kepada teman-teman, masih dari cerita tentang anak yang hilang ini, bahwa terhilang itu bukan hanya pada saat kita tidak hadir di gereja. Terhilang adalah saat kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Amin. Kadang kita menjudge orang yang gak pernah ke gereja, jiwa yang terhilang dan sebagainya. Tetapi kita belajar dari kisah anak yang hilang. Terhilang itu bukan hanya pada saat anak itu ada di luar, tetapi terhilang adalah pada saat anak itu ada di dalam rumah, tetapi dia tak punya hubungan, dia tak punya relasi dengan Tuhan. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Kita merasa aman-aman aja, kita merasa fine, gua gereja, gua doa, gua segala macam. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya keintiman dengan Tuhan? Apakah kita punya relasi dengan Tuhan? Mungkin saja kita bisa pelayanan, kita bisa melakukan ini, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya relasi dan keintiman dengan Tuhan? Untuk itu, apapun yang menjadi masalah kita hari ini, kita harus sama-sama mengakui bahwa tidak ada tempat yang lain selain di dalam Tuhan itu sendiri. Tidak ada kepuasan. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang hadirat Tuhan, bahwa tidak ada kepuasan yang bisa kita temukan selain di dalam hadirat Tuhan. Kita harus akui. Kita harus seperti anak-anak yang hilang ini, bahwa dia mengakui, dia menyadari bahwa tidak ada tempat yang lain di mana dia bisa menemukan hadirat Tuhan selain di rumah Tuhan. Amin teman-teman. So, ini komunitas, ini gereja. Apapun yang menjadi masalah teman-teman, apapun yang menjadi perkumpulan teman-teman, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu untuk mengakui bahwa kerohanian saya sedang lemah, saya sedang jauh dari Tuhan, saya sedang jatuh dalam dosa, saya sedang melakukan ini. Jangan pernah punya ego, jangan punya kegengsian untuk mengakui itu semua. Saya bersyukur bahwa di tempat ini juga ada beberapa anak yang mau jujur dan sebagainya. Buat saya pribadi,
Buat orang-orang yang pernah jujur atau yang mau terbuka, yang mau apa adanya, saya akan punya spare waktu yang lebih untuk mendoakan dia. Saya punya catatan-catatan tersendiri. Ya, saya akan memberikan waktu saya untuk banyak membimbing dia, mendoakan dia. Itu berbicara tentang mengakui dan kita mau kembali. Untuk itu teman-teman, ya teman-teman bisa bangkit berdiri dan kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Keintiman itu mahal. Keintiman itu tidak bisa kita dapatkan di tempat yang lain. Di dalam keintiman kita akan mendapatkan yang namanya kepuasan, hati kita dipuaskan dan sebagainya. Dan kita tidak akan mendapatkannya di tempat-tempat yang lain. Hari ini ada 3 poin yang saya bagikan kepada teman-teman. Pertama berbicara tentang seberapa kita repot dalam hidup Tuhan. Berhenti jadi anak-anak muda yang sering mengeluh. Berhenti jadi anak-anak muda yang sering protes, sering komplain. Tetapi hari ini kita mau menjadi anak-anak muda yang fight dalam hidup Tuhan. Kita mau berjuang untuk sebuah keintiman, sebuah relasi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua berbicara tentang pengorbanan. Teman-teman mulai belajar untuk mengorbankan hal-hal yang mungkin paling berharga bagi kalian, supaya kalian punya yang namanya keintiman dengan Tuhan. Jangan terbalik, jangan justru mengorbankan keintiman kita untuk sesuatu hal-hal yang fana yang hanya kita dapatkan untuk sementara. Teman-teman yang sudah kerja, yang sudah kuliah, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita berhenti pelayanan, berhenti melayani Dia. Minggu lalu saya melihat satu quote daripada anak-anak youth. Dikatakan bahwa yang sebenarnya masalah itu bukan karena kita nggak ada waktu, tetapi yang masalah itu adalah skala prioritas dalam kehidupan kita. Dan ini sering banget kita hadapi sebagai anak-anak muda. Kita gagal mengalami keintiman dalam kehidupan kita karena kita meletakkan prioritas untuk dekat dengan Tuhan itu di prioritas paling bawah. Kita menempatkan prioritas yang lain, nongkrong segala macam di tempat-tempat yang pertama, tetapi itu sebenarnya hal-hal yang hanya sesaat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama untuk sebuah yang namanya pengorbanan. Dan yang ketiga ini berbicara tentang mengakui dan kembali. Sampai hari ini kita masih sebagai manusia yang biasa, kita akan terus jatuh dalam dosa. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita jatuh di dalam dosa, apakah kita mau mengakui kesalahan yang kita buat? Apakah kita mau kembali untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita buat? Itu pertanyaannya hari ini. Dan hari ini berbicara tentang keintiman. Mari teman-teman, kita refleksikan, kita renungkan selama ini. Apakah kita sudah punya keintiman yang dalam dengan Tuhan? Apakah selama ini kita cuma sekedar tahu, oh Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu memulihkan, Yesus itu memberkati, tetapi kita tak pernah mengalaminya secara pribadi dalam kehidupan kita. Hari ini, pribadi lepas pribadi, karena Tuhan itu adalah pribadi. Cara Dia untuk membangun keintiman dengan saya, itu akan berbeda dengan cara Tuhan membangun keintiman dengan kalian. Karena di balik sebuah keintiman ada pengalaman-pengalaman secara pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita kejar. Mungkin hari ini teman-teman sudah mendengar musik, aku punya pengalaman yang begitu luar biasa dengan Tuhan, tetapi saya kok kering, saya kok gak pernah mengalami hal yang demikian. Hari ini kita belajar bersama-sama untuk melihat dalam diri kita apa yang perlu kita korbankan, apa yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. GPPK Cibinong sudah 21 tahun. Apakah teman-teman punya bayangan ke depannya, gue mau bikin apa buat gereja ini? Di usianya nanti yang ke-30 tahun, apa yang sudah gue buat untuk gereja ini? Apakah hari ini teman-teman sudah punya rencana? Oh, habis kuliah nanti gue bekerja di luar kota. Ya, gue mau cari tempat yang baru, gue mau cari gereja yang baru. Apakah teman-teman hari ini udah mulai berpikir, gue terlalu pahit sama gereja ini, gue kecewa sama pemimpinnya, gue kecewa masih aku mau keluar? Itu bukan sesuatu, itu bukan solusi. Tapi hari ini kita bersama-sama untuk tetap ada di dalam yang namanya keintiman. Saya percaya bahwa kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan dipakai bahkan doa-doa kita di tempat ini. Kita akan dipakai untuk kota ini. Kita akan dipakai untuk bangsa ini. Kita
akan dipakai untuk memberkati orang-orang di luar sana. Intinya dari mana? Intinya dimulai dari sebuah keimanan dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yesus seberapa kita dekat dengan Tuhan selama ini. Kita renungkan hal-hal apa yang masih menghalangi keintiman kita dengan Tuhan selama ini. Hal-hal apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau datang bagi kita pribadi lepas pribadi. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun kehidupan kita di hari-hari kemarin, Tuhan mau tetap menerima kita apa adanya. Dia mau bersama dengan kita. Dia mau intim dengan kita. Kerugian terbesar kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita gagal untuk intim dengan Dia. Kerugian kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita gagal untuk merasakan hadiratnya nyata dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan ini sebagai iman kita dan kalau kerajaan Allah, keintiman dengan Allah, saudara rasa itu penting. Saya sangat percaya apa yang sudah disampaikan tadi, kita akan siap melakukan. Tapi pertanyaannya kadang-kadang kita menganggap hal-hal yang sampah menjadi hal-hal yang penting. Ya, berbicara keintiman, saya ada kesaksian singkat sebelum kita tutup. 3 hari atau 4 hari yang lalu bapak saya nelfon, punya ada bapak saya di sini pakai bapak saya. Ada
utara Polri rumahnya di sana. Ya, jadi saya nggak tahu rumahnya pengumumannya juga 2 hari yang lalu, saya tidak tahu. Tetapi dia telepon ke saya, dia butuh dukungan doa, lantas dikasih tahu namanya. Ketika berdoa, saya tanya Tuhan, Roh Kudus saja bilang masuk. Hati saya, dari dalam hati saya bilang masuk, masuk. Lantas saya bilang sama bapak saya, kasih tahu sama dia, percaya saja itu masuk. Yuh, masa tapi begini banyak yang daftar ribuan, katanya hanya yang diterima 200 sekian. Saya bilang itu masuk. Roh Kudus bilang masuk. Oh, apa kata karena namanya Joshua ya, nama Alkitab? Saya bilang bukan, gak ada hubungannya. Tiba-tiba teman-teman 2 hari atau kemarin saya tidak tahu, kemarin kayaknya pagi atau apa di SMS papa saya atau di telepon dia telepon, wah itu luar biasa, itu Joshua Manurung itu masuk polisi. Saya bilang ya terpujilah Tuhan. Kita bertangan tuh. Saudara, kesaksian soal firman Tuhan yang disampaikan Bang Roy itu, ketika saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara itu juga berbicara tentang kepekaan. Orang yang intim dengan Tuhan akan peka mendengar suara Tuhan. Jangan intim, kalian bilang intim tapi tidak dengar suara Tuhan. Intim sama siapa? Amin. Amin. Saya bilang sama bapak saya masuk. Jadi teman-teman yuk, buah dari keintiman saudara harus bisa menjadi peka. Haleluya. Kita sangat bersyukur tadi ada foto itu. Saya agak kagum juga, baru juga saya lihat itu gambar gereja GBP KCBN Silumbo yang hanya besar banget ya. Wow, bayangin aja itu gerejanya 20 kali 20. Haleluya. Saya dan itu tempatnya di gunung. Kadang-kadang wow, Tuhan bekerja luar biasa. Kenapa? Jangan sampai kita ketinggalan, teman-teman. CBN di tempat ini harus menjadi leader dan harus menjadi teladan mengapa mereka. Kalau tidak kita ketinggalan. Amen. GBB kami dan Sunggal tadi youth-nya itu ada 16 orang. Saya berharap terus buat CBN di tempat ini bisa mengcover, bisa ke sana. Walaupun gembala sidangnya beberapa waktu yang lalu sudah meninggal dipanggil Tuhan, tetapi Tuhan sediakan penggembalaan yang lain. Dan itu tadi yang dikatakan di situ ada beberapa itu. Jiwa-jiwanya tidak hilang. Itu kalau Tuhan yang mengerjakan. Amen. Oke, terima kasih buat Bang Roygan yang memberkati kita di ulang tahun CBN yang ke-21 tepat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak teman-teman yang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini.
Biar sore hari ini setiap anak-anak youth yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah bahkan yang akan menyaksikannya, biar firman yang disampaikan sore hari ini mengajari kami dan kami mulai merefleksikan firman. Ketika kami sedang berada di dalam lembah kekelaman karena dosa, kami mulai mengambil sikap dan mengambil keputusan. Kami tidak hanya berhenti pada kata sadar akan dosa itu, tetapi kami bertindak mengambil keputusan dan mau beranjak dari dosa itu menuju kepada Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sangat percaya, bangkitlah roh-Mu di dalam setiap anak-anak yang CBN. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berkati setiap anak-anak youth, baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak hadir sore hari ini. Kami lepaskan berkat Abraham, berkat Ishak dan Yakub mengalir atas setiap mereka. Terima kasih penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Pertolongan demi pertolongan-Mu tidak pernah terlambat barang sedetik pun di dalam setiap tekanan dan pergumulan hidup setiap anak-anak youth-Mu Bapa. Engkau selalu ada bagi setiap mereka. Kami berkati orang tua kami Tuhan. Kami lepaskan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap orang tua kami. Kami lepaskan berkat dari barat, timur, utara, selatan mengalir memenuhi setiap pekerjaan usaha bisnis orang tua kami. Sehingga hari-hari ini ada kelimpahan yang dari surga tercurah bagi ekonomi keluarga kami. Terima kasih Roh Kudus, berjalanlah bersama kami dalam 1 minggu ke depan. Sehingga sungguh-sungguh kami tidak hanya memahami visi, kami tidak hanya memahami misi, kami tidak hanya memahami pentingnya menginjil, tetapi sore hari ini kami rindu di dalam 1 minggu ini melalui kesaksian-kesaksian hidup kami, bagian dari penginjilan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadang kami paham akan visi, kami berhenti kepada paham, tetapi kami tidak bergerak. Sore hari ini hamba melepaskan keberanian untuk bersaksi bagi setiap youth CBN, karena kerajaan Allah ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati, dimanapun engkau berada berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Tuhan kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus, sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang